Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia selama 6 bulan terakhir tidak kunjung reda. Bahkan penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus melonjak dan mencatatkan rekor. Dilema lama pun kembali mengemuka antara apakah kesehatan dahulu atau ekonomi yang mesti diatasi. Belakangan kalangan DPR mendorong agar kesehatan masyarakat harus jadi prioritas karena sumber masalah krisis ini adalah kesehatan, bukan ekonomi. Lalu haruskah Jokowi menginjak pedal rem dalam upaya menghadapi pandemi di tanah air? Sudah bergabung bersama kami juru bicara Presiden Fajrul Rahman dan juru bicara Ikatan Dokter Indonesia Erlina Burhan. Selamat malam Mas Fajrul dan Mbak Erlina. Saya ingin ke Mas Fajrul terlebih dahulu. Mas Fajrul, hari ini 2 September, tepat sudah 6 bulan begitu ya sejak Presiden pertama kali mengumumkan kasus terkonfirmasi positif. Kalau kita melihat Mas Fajrul di bulan Agustus ini, tampaknya malah rekor baru terkonfirmasi kasus ini 3 hari berturut-turut sudah terjadi. 2.000, 3.000 bahkan pada tanggal 9 Agustus kemarin 3.300 lebih begitu yang terkonfirmasi. Ini kalau kita melihat tampaknya masih jauh ya Mas ya untuk kita bisa melalui pandemi ini. Kalau dari evaluasi yang sudah dilakukan Mas Fajrul, apa sebenarnya yang kurang dari apa yang sudah dilakukan pemerintah sehingga angkanya kok semakin naik ini Mas Fajrul? Pertama, kepada 267 juta rakyat Indonesia, saya atas nama Presiden Joko Widodo menghimbau pakai masker, dan pakai masker. Oke, dan kemudian yang kedua, Ibu Erlina, Presiden Joko Widodo kemarin menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya dan bela sungkawa sedalam-dalamnya karena meninggalnya 100 lebih tenaga medis dan juga berduka cita kepada semua keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, sebagian rem sudah diinjak. Misalnya, tadinya tanggal 11 September, rencananya Bali akan dibuka untuk pariwisata. Dalam maupun luar negeri, tetapi kemudian Presiden meminta informasi mengenai kesiapan di bandara, di hotel, kemudian juga di tempat-tempat wisata. Ternyata apa yang diharapkan dengan satu syarat tertentu protokol kesehatan belum dipenuhi. Lalu Presiden mengatakan kita injak rem untuk pariwisata di Bali. Tanggal 11 September tidak dijalankan membuka Pulau Bali untuk pariwisata. Nah, kemarin pagi Presiden juga memimpin rapat dengan 34 gubernur seluruh Indonesia mendapatkan masukan. Nah, yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah soal gas dan rem. Gas ini kan artinya ekonomi, kemudian rem itu adalah kesehatan. Laporan-laporan itu diberikan oleh semua gubernur dan Presiden mengatakan agar gas dan rem ini disesuaikan dengan data-data yang ada. Nah, salah satu data yang paling diminta oleh Presiden salah satunya adalah Bali dan kemudian tanggal 11 September itu dibatalkan. Presiden mengatakan yang terpenting sekarang adalah kita juga sedang mencari vaksin ke seluruh dunia. Oke. Dan sudah ada dapat sekitar akhir 2020 itu sekitar 20 sampai 30 juta. Mas Fajrul, ya. Mas Fajrul, kalau memang salah satu remnya ini adalah wisata di Bali yang rencana akan dibuka tetapi sampai akhirnya dibatalkan terlebih dahulu begitu, dengan tanda lain diinjak dulu remnya. Apakah ini saja cukup? Kalau kita melihat masih banyak hal lain, misalnya rencana pembukaan bioskop, belum lagi daerah-daerah yang masih mungkin zona merah, oranye, ini sudah mulai juga mengadakan sosialisasi untuk tatap muka, untuk sekolah-sekolah anak-anak sudah bisa mulai lagi tatap muka begitu Mas Fajrul. Laporan semua gubernur kemarin dari 34 provinsi seluruh Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi. Jadi Presiden meminta apapun yang mereka lakukan, kebijakan apapun termasuk seperti tadi disebut tentang bioskop, tentang pariwisata, segala macam, itu harus berdasarkan data-data dari para ahli. Dari teman-temannya, salah satunya tentu dari para expert dari Ikatan Dokter Indonesia. Itu yang diingatkan oleh Presiden Joko Widodo agar laporan-laporan, misalnya ada beberapa yang cukup bisa tidak perlu diinjak remnya, misalnya seperti Papua Barat, misalnya seperti itu. Nah, ini yang sekarang yang diinjak remnya adalah Bali, salah satunya khususnya untuk keperluan pariwisata. Saya baru berkunjung
ke Yogyakarta, Jawa Tengah, misalnya ke Borobudur, di sana sudah dibuka, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami hanya boleh mengelilingi di bawah Borobudur saja. Dan itu pun satu hari hanya dibatasi sekitar 200-an. Jadi beberapa tempat protokol kesehatan jalan. Mas Fajrul, protokol kesehatan ini kalau kita melihat sebenarnya indah begitu ya. Kalau kita melihat secara keseluruhan benar begitu, memakai masker, menjaga jarak, tetapi memang kalau kita lihat eksekusinya di lapangan tidak semudah yang dibicarakan begitu Mas Fajrul. Nanti saya akan ke Mas Fajrul, tapi saya ingin ke Mbak Erlina. Mbak Erlina, kalau dari IDI sendiri melihat kondisi seperti saat ini, bagaimana dari IDI menanggapi dan apa kalau dari IDI sendiri melihat mengapa angka ini masih terus bertambah? Tetapi dijawabnya nanti Mbak, karena kita harus jeda dulu. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan ini bersama dengan Mas Fajrul Rahman dan juga Mbak Erlina. Mbak Erlina, kalau Anda melihat begitu ya penanganan COVID-19 di Indonesia, apalagi ini sudah ada instruksi dari Presiden yang mengatakan gas dan rem, dan seluruh kepala daerah sudah diberikan kewenangan masing-masing untuk mengatasi di daerahnya masing-masing. Bagaimana Anda melihat kepala daerah ini dalam penanganan COVID-19 di daerah-daerah ini? Apakah mereka bisa menerapkan apa yang dikatakan gas dan rem ini dengan baik? Atau jangan-jangan Anda melihat mereka masih bingung begitu Mbak untuk bisa mengeksekusinya? Sederhana saja ya, ini kita bodoh-bodohan aja ya. Kalau angka terus naik, itu artinya ada kegagalan di situ. Jadi artinya pandemi tidak terkendali. Ya, memang dikatakan rasionalisasi peningkatan kasus adalah karena kapasitas lab yang makin meningkat. Oke, saya setuju dengan itu. Tapi kalau terus meningkat dengan positivity rate yang juga naik, itu artinya penyebaran tidak bisa dihentikan. Dan ini bahaya Pak Fajrul. Bahayanya kenapa? Ya, jangan lupa, rumah sakit Ibu. ini penuh sekarang. Ibu, Dan kalau rumah sakit penuh, kita tinggi. kelelahan. Ini maraton loh dari Maret sampai September ini. Ini dokter juga petugas kesehatan juga manusia. Nggak bisa kerja terus-terusan seperti dokter, ini. Ibu. Keluarga saya sebagian dokter, anak saya juga sarjana kedokteran. Jadi kami juga saya tahu menghadapi itu. masalah Tapi kita nggak lihat keluarga sekarang ya. Baik Mbak Erlina, jadi kalau Anda melihat sebenarnya saat ini, apalagi kita melihat kondisi tadi Anda katakan positivity rate kasus COVID-19. Agustus ini mungkin tertinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Di Agustus ini positivity rate-nya adalah 15,3%. Sebenarnya penanganan saat ini yang menurut Anda rem atau injak rem ini seperti apa yang ideal? Ya gini ya Mbak Saskia ya, ini saya curhat nih ya. Indonesia itu sekali lagi saya katakan punya banyak aturan yang bagus, guideline yang bagus, pedoman bagus, SOP bagus, semua dokumennya bagus, di atas kertas bagus. Tapi kelemahannya adalah implementasi, pengawasan, supervisi, itu lemah banget jadinya seperti ini. Oke. Pengawasan yang lemah, Mas Fajrul. Apakah Anda juga melihat ini? Seperti juga tadi sebelum jeda pariwara saya katakan kalau mengenai protokol kesehatan begitu. Ini kalau kita lihat memang protokolnya baik, indah begitu. Kalau kita baca memang seperti itu. Tetapi kalau kita lihat eksekusinya di lapangannya tidak seperti itu, Mas Fajrul. Apakah tidak ada alarm dari pemerintah melihat kenyataan-kenyataan di lapangan saat ini yang terjadi? Ketika Maret ya, PSBB terjadi di beberapa tempat di Indonesia, terutama di 4 provinsi dan di beberapa kabupaten kota, itu melalui maklumat Polri, sudah hampir 5 juta kegiatan untuk membubarkan kerumunan massa. Tetapi memang belum dijalankan, seperti Undang-Undang Kedaruratan Kesehatan itu yang mengatakan mereka bisa kena pidana 1 tahun atau denda 100 juta. Terus kemudian karena daerah-daerah memerlukan payung hukum, Presiden itu mengeluarkan Inpres nomor 6 tahun 2010 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah itu tadi yang disebutkan oleh Mbak Saskia, misalnya daerah-daerah misalnya dapat memberikan sanksi lisan, tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian dan penutupan penyelenggaraan usaha, baik pada perorangan, pelaku usaha, pengelola atau penyelenggara penanggung jawab. Nah itu pemerintah daerah Fajrul, itu semua di atas kertas.
kenyataannya, implementasinya nggak seperti itu. Kalau itu berjalan dengan baik, mestinya pandemi ini bisa sudah mulai menunjukkan penurunan atau mulai terlihat teratasi. Ini kan kasusnya naik terus. Baik, jadi Mas Fajrul, kalau kita lihat faktanya Mas Fajrul, saat ini kasusnya di Agustus ini justru semakin bertambah begitu. Apakah sebenarnya juga untuk tolak ukur gas dan rem kepada kepala daerah, apakah sebenarnya Presiden Jokowi sudah memiliki standar untuk tolak ukur yang sudah disampaikan juga kepada kepala daerah ini? Sudah disampaikan kepada 34 kepada gubernur kemarin dalam ratas. Dan masing-masing gubernur sudah melaporkan apa yang terjadi di daerahnya masing-masing dengan data-data, dan Presiden menyampaikan arahan bahwa rem dan gas harus jelas dimainkan agar kita bisa terus menekan yang namanya positif atau kematian ini. Tetapi catatan yang penting, kesembuhan dari para orang yang terdampak COVID-19 itu juga sangat tinggi di Indonesia. Nah, kalau daerah yang tadi sudah direm, itu salah satu contohnya adalah Bali, di mana rencana pariwisatanya dibatalkan untuk dibuka pada 11 September nanti, begitu. Baik, Bu Erlina, kalau Anda sendiri melihat bagaimana ini Bu Erlina, apakah dengan kasus yang semakin meningkat seperti saat ini, apakah ini sudah waktunya satu komando saja begitu, Presiden Jokowi saja yang mengeksekusi, yang memberikan arahan terkait dengan penanggulangan pandemi ini, tidak lagi diserahkan kepada banyak pihak, dalam hal ini adalah kepala daerah, atau seperti apa kalau menurut Anda Bu Erlina? Ya, jadi kami adalah para dokter pihak yang sangat prihatin dan deg-degan dengan kondisi seperti ini. Cuman ingin tahu, ini pemerintah targetnya bagaimana? Targetnya kapan? Harus ada timeline dong, jangan flow seperti itu, berjalan seperti itu, tidak ada batasnya di mana, harus lebih tegas, harus lebih eksekusinya harus lebih jelas. Saya setuju kalau satu orang ngambil komando, ya, satu orang, dalam hari ini Pak Presiden kita Pak Jokowi ambil komando dan harus lakukan dengan cepat. Ya, dan tegas. Tinggal di bawah Presiden Joko Widodo. Baik, Mas Fajrul, kita biarkan dulu Bu Erlina. Silakan Bu Erlina diteruskan. Ya, ini kan sekarang kadang-kadang ini kan saya ngikutin nih dari Maret nih ya, berubah-ubah. Satu pihak mengatakan begini, tiba-tiba besoknya berbeda, nanti berbeda lagi. Bukan saja aparat yang bingung, saya kira masyarakat lebih bingung lagi. Ya, jadi mestinya lebih tegas, lebih terarah, dan bila mana itu tidak tercapai, cepat ambil keputusan. Baik, Mas Fajrul, silakan. Mas Fajrul, kalau kita melihat ini sebenarnya sudah di puncaknya belum sih? Sudah di puncak belum? Dan apakah satu komando dan rem ini sendiri? Pertama, ini satu komando di bawah Presiden Joko Widodo, kemudian dalam pelaksanaan di lapangan itu di bawah yang namanya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu satuan tugasnya untuk COVID adalah Letnan Doni Monardo, kemudian yang ekonomi itu Pak Budi Gunadi Sadikin. Nah, ini tetap berjalan sebagaimana adanya. Bahkan Pak Erick Thohir sebagai ketua komite itu sekarang ditampingi oleh 2 wakil, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Jenderal Andika, kemudian Wakapolri. Jadi upaya untuk memadukan adanya pendisiplinan terhadap masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini betul-betul dibantu oleh TNI dan Polri yang sesuai dengan undang-undang yang menyatakan bahwa mereka bisa melakukan kegiatan di luar yang langsung terlibat dengan masyarakat. Jadi sekali lagi saya menggunakan komando di tangan. Baik, sayangnya durasi kita terbatas. Mungkin kita bisa berdialog lagi nanti Mas Fajrul dan juga Bu Erlina di lain kesempatan. Mungkin kita bisa bertemu langsung kalau pandemi ini sudah menurun begitu dan juga kondisi sudah kondusif. Tetapi terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini. Kita tunggu Mas Fajrul apa keputusan dari Presiden, kemudian jangan sampai remnya blong ini Mas, karena kita lihat di Agustus ini angkanya semakin naik. Kita harapkan di bulan September ini ada penurunan dengan eksekusi yang nantinya akan dilakukan. Dan juga Bu Erlina, sekali lagi kami juga mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya rekan-rekan Anda dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.